Perhelatan Kongres keempat Pagar Nusa resmi digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur pada Senin 5 Desember 2022 tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kongres tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Profesor Dr. Zainuddin Amali, mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan untuk hadir. Tampak hadir sejumlah tokoh dalam acara pembukaan, diantaranya Ketua PBNU Kiai Haji Umar Syah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, Rektor Universitas Islam Makassar Dr. Insinyur Hajah Amajdah M. Zain, para Ketua Umum Pagar Nusa periode sebelumnya, yaitu Kiai Haji Fuad Anwar periode 2007 hingga 2010, Gus Aizuddin Abdurrahman periode 2012-2015, dan Ajengan Mimi Hairuman periode 2015-2017. Dewan Khos Pimpinan Pusat Pagar Nusa Kiai Haji Badrul Huda Zainal Abidin dari Lirboyo, Majelis Pendekar Pimpinan Pusat Pagar Nusa Ajengan Ubaidillah Ruhiyat dari Cipasung, para ketua lembaga dan banom di lingkungan Nahdlatul Ulama serta tamu undangan dari berbagai komunitas pencaksilat di Indonesia. Dalam sambutannya, mewakili Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau akrab disapa Gus Yahya, Ketua PBNU Kiai Haji Umar Syah mengutarakan dirinya sangat bangga dengan tema yang diusung dalam kongres tersebut, karena tema itu menurutnya selaras dengan gagasan besar Ketua Umum PBNU. Dirinya juga menyampaikan pesan khusus Gus Yahya mengenai potensi yang harus dikembangkan oleh Pagar Nusa, selain di bidang persilatan, yaitu potensi tabib dan kekuatan doa serta wirid yang dimiliki oleh Pagar Nusa. Saya terus terang aja cukup puas karena melihat tema yang ada ini, menjura ke angkasa, mengakar ke bumi, menjaga peradaban. Ini cocok sekali dengan pesan Ketua Umum, bahwa sebenarnya Pagar Nusa ini punya peran dan fungsi yang khusus di samping sebagai pendekar, sebagai cabang olahraga silat. Pagar Nusa punya tugas khusus. Tugas khususnya apa? Ketabiban, pengobatan. Kita punya banyak tabib dan kita punya keterampilan dalam masalah pengobatan ini, mulai dari pijit sampai kepada wirid. Nah, ini satu lagi kekayaan yang dimiliki oleh Pagar Nusa ini. Kita punya wirid, tapi sanadnya harus jelas ya. Sanad wiridnya. Kita kembali kepada para kiai kita minta lagi, kita kembangkan itu. Wirid yang bersanad jelas. Pergunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat luas. Wakil Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi nyata Pagar Nusa dalam mengharumkan nama bangsa di kancah dunia persilatan Indonesia. Yang melanjutkan keberadaan Pagar Nusa sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu didasari oleh peran besar yang telah diberikan Pagar Nusa dalam bidang seni, budaya, dan olahraga. Sehingga komunikasi yang dibangun antara Pagar Nusa dan pemerintah sudah berjalan cukup lama dan sangat baik. Pemerintah sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada peran-peran dan kontribusi nyata dari Pagar Nusa. Pagar Nusa adalah salah satu perguruan yang berhimpun di dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI. Maka setiap ada atlet-atlet yang mewakili IPSI, kami meyakini pasti diantaranya adalah ada para pendekar, ada para pesilat, ada atlet yang berasal dari Pagar Nusa. Kami sudah lama mengenal Pagar Nusa ini, sejak Ketua Umum begitu menjadi banom, Pak Fuad Anwar. Saya mendengar nama beliau, saya teringat kita pernah bersama, dan kiprah Pagar Nusa serta kerjasama dengan pemerintah sangat dirasakan. Di sela-sela acara pembukaan kongres tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Gus Nabil Harun, memberikan penghargaan kepada Rektor Universitas Islam Makassar, Dr. Insinyur Hajah Amajdah M. Zain,
atas kontribusinya sebagai kampus perdana di Indonesia yang memasukkan pagar Nusa ke dalam kurikulum resmi pembelajarannya. TVNU melaporkan.